Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Bersyukur kepada Tuhan kita kembali bisa beribadah di tempat ini. Saya bisa melihat Bapak Ibu Gembala dalam keadaan sehat. Bapak Ibu semua, saudara-saudari dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan gagahnya kita, kalau sampai sore hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Begitupun juga mungkin dengan Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah, yang masih dalam perjalanan, yang mengikuti ibadah secara online. Hanya karena kasih Tuhanlah yang boleh membawa kita ada di dalam rumah Tuhan. Hanya karena kasih Tuhanlah yang bisa membawa kita untuk mau datang beribadah kepada Dia. Sebab itu marilah di tengah banyak kesibukan yang kita lakukan malam hari ini kita hanya ingin memuji membesarkan nama Tuhan. Karena dengan apa kita dapat membalas segala kasih-Nya selain pujian dan hormat kita kepada Tuhan. Kita akan bawakan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku. Kita naikkan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Dia begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana. Kau Bapa yang mengasihi. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu, amin, memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau
bagian kita. Amin. Ku pandang, Kaulah yang ku pandang, selama hidupku. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Kau masih adakan kami sebagaimana kami ada di sore hari ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kita bawakan pujian ini lagi nanti dengan kasih Kristus. Saudari Maureen maju ke depan untuk pimpin di dalam doa. Kau Bapa, amin. Amin, amin. Kau mengasihi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, glory, glory. Jangan-Mu indah bagiku,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Apa dan mengasihimu, memuliakanmu. Mengasihimu. Amin. Haleluya. Mengasihimu, mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah yang menjadi kerinduan kami semua Tuhan. Bahwa kami rindu Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami rindu di sepanjang kehidupan kami. Kami mau Tuhan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami saat ini Tuhan. Seberapa kami yang ada Tuhan, kami bersyukur. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Karena itu Bapa, bila Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, bersama dengan kami Tuhan. Sehingga ibadah ini Tuhan adalah ibadah yang diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau. Baik itu pemimpin pujian, kemudian pemain musik, dan terlebih hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, bilang Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang mereka lakukan, semuanya itu boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan. Bapa, Engkau yang tuntun langkah mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh ada bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Tak terasa ya kita sudah masuk ke minggu pertama di bulan November. Mendekati penghujung tahun. Dalam lagi kita juga akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Mungkin di sepanjang tahun 2021 ini banyak hal yang kita hadapi, banyak cerita, banyak pengalaman, banyak kesaksian yang kita hadapi. Tetapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh melalui hari-hari kita. Mungkin kemarin ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami goncangan, ada yang mengalami kesedihan. Bahkan juga ada yang mengalami suka, ada yang mengalami kebahagiaan. Tuhan izinkan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Baik kita jemaat yang ada di sini maupun kita pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan izinkan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita diberikan kuasa. Kuasa untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Kuasa untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan janji Tuhan adalah memberi kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu undanglah Yesus untuk selalu ada bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Kita akan bawakan pujian ini, Ku diberi kuasa. Pakai kuasa
kuasa yang Tuhan kasih. Bila Allah ada bersamaku, siapa aja bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersama, sekali lagi, bila Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan Engkau dalam kesungguhan, kemenangan bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja, sungguh besar. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan Engkau iman dalam kesungguhan, kemenangan bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja, sungguh besar. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan Engkau iman dalam kesungguhan, kemenangan bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah. Terpujilah Kau Raja segala raja, terpujilah. Haleluya, kibarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Jangan pernah kita meragukan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tahun lalu, bulan lalu mungkin kita mengalami suatu hal yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa, sehingga menimbulkan keraguan-raguan. Tapi percaya, firman Tuhan itu janjinya ya dan amin. Dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu untuk apa kita ragu? Karena kita sudah ikut Tuhan, kita sudah iring Tuhan. Mari kita sama-sama mau menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita buktikan bahwa kasih Tuhan dan janji Tuhan itu boleh nyata dalam kehidupan kita. Khususnya kita, orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Kita akan bawakan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu
kita semua bangkit berdiri. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang jiwa persembahan Tuhan dijalankan ya. Langkahku, amin. Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berjaya berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu dan juga bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, bukan berjalan, tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan bawakan pujian alam semesta. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah segala lutut bertelut menyembah-Mu. Setiap lidah mengaku Tuhan, oh Engkaulah nama di atas segala nama Tuhan. Nama yang sanggup dan berkuasa memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan seluruh
dengan kasih Kristus, Saudari Peti maju ke depan untuk pimpin kita di dalam doa. Hosana, Hosana, katakan Hosana, 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 Hosana. disembah. Engkau Raja di atas segala Raja. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Engkau mau hadir di tempat ini, bertahta di atas segala puji-pujian kami Bapa. Biarlah Engkau boleh disenangkan Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang ditinggikan dan hanya Engkau yang dimuliakan lewat segala puji-pujian kami. Malam hari ini Bapa dalam sorga, kami sangat rindu mendengar firman-Mu. Kami sangat rindu Tuhan, biarlah Engkau yang berkata-kata buat kami masing-masing pribadi di tempat ini. Mungkin ada yang datang Tuhan penuh dengan kelemahan, ada yang datang penuh dengan keluh kesah Tuhan. Mungkin ada yang datang penuh dengan problem. Tapi malam hari ini Bapa, biarlah firman-Mu yang menguatkan kami. Bahkan firman-Mu yang menegur kami, membawa kami kepada jalan yang benar seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, kami mau siapkan tanah hati kami, tanah yang terbaik Tuhan, untuk ditaburi dengan firman-Mu. Dan biarlah firman boleh bertumbuh, berakar, bertumbuh dan bahkan berbuah-buah Tuhan, membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami mau terima firman-Mu malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Haleluya.
Puji Tuhan, selamat malam semua. Teristimewa buat Bapak dan Ibu Gembala. Selamat kita bersama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Kita telah menaikkan puji-pujian. Biarlah semua pujian yang kita sampaikan begitu enak didengar, bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara-saudara, telinga kita pun sendiri pada saat kita muji Tuhan kita mendengar. Tetapi malam hari ini saya tidak akan bicara tentang hal-hal yang kita telah naikkan tadi, tapi saya akan berbicara tentang darah Yesus. Haleluya. Kalau sebenarnya hari-hari ini kan hari-hari orang persiapan untuk Natal, sudah berpuasa, menyediakan semua apa yang mau dijabarkan pada waktu perayaan Natal, ya. Dan saya sebelum mulai saya terima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya sebenarnya seminggu sebelumnya saya sudah persiapkan tentang hidup di dalam kemurahan Tuhan. Tetapi saudara beberapa hari lalu, kira-kira jam 4 sampai jam 6 itu, saya begitu rasa letih sekali itu badan. Sore, saya bilang sama Moren, saya mau tidur dulu. Jangan diganggu. Saya tidur. Tapi saudara, dalam tidur itu, saya melihat satu gambaran yang luar biasa. Melihat manakala Yesus memikul salib, berjalan dengan terseok-seok menuju puncak Golgota, menuju Kalvari, saudara-saudara. Manakala dia tidak mampu, tidak sanggup memikul salib, dia dicemeti. Saudara, itu gambaran yang saya lihat. Dan pada akhirnya pada saat dia sampai di puncak Gunung Golgota, dia dibaringkan di atas kayu pelang atau di kayu salib. Kaki dipaku, saudara. Tangan dipaku. Saya ngebayangin, zaman dulu itu belum ada besi. Masih zaman purba, masih zaman batu. Pasti kalau tidak dipaku dengan batu, pasti dipaku dengan perak. Kalau pada waktu itu perak sudah ada kayaknya. Perunggu ya. Emas perak. Kalau kita pelajari Alkitab, sudah ada emas perak zaman dulu. Dan di situ saudara, waktu saya melihat, waktu dipaku saya menangis. Menangis. Bahkan manakala saat prajurit menegakkan kayu salib itu, saudara bisa bayangkan dengan berat badan kurang lebih 85-95. Hanya paku yang menahan. Tangan maupun kaki, saudara-saudara. Ya, darah mengucur, menetes di seluruh bumi ini, menetes ke bumi. Dari tangan mengalir. Bahkan di dalam tidur saya itu, saya melihat seorang prajurit menombak Yesus. Yesus melihat dengan sorot mata yang luar biasa. Dia Allah, dia bukan manusia biasa. Sehingga prajurit itu mundur, tapi tidak lama kemudian dia maju. Di situ saudara, saya ngebayangin penderitaan Yesus. Kalau kita beribadah, ya, sebentar lagi kita akan minum darah Kristus. Setiap bulan kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Tuhan berikan kekudusan, kesucian, kemampuan. Ya, saudara-saudara. Kita mampu melaksanakan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia. Ada ekstra kekuatan melalui urapan Allah, melalui darah yang kita nikmati. Jadi darah Yesus itu bukan darah biasa, bukan darah seperti manusia biasa. Tapi kalau manusia biasa, ya, darah manusia biasa itu karena hubungan biologis terlahirlah manusia. Tapi Yesus, kalau menurut Matius pasal 1 ayat 18. Kita baca dari ayat 18 seterusnya. Maria perawan suci mengandung Roh Kudus. Jadi Yesus tercipta oleh Roh Kudus, bukan manusia biasa. Tapi dia rela turun dari surga ke bumi ini untuk menjadi manusia biasa. Tetapi ingat, untuk apa dia turun? Sebentar lagi kita akan merayakan, setiap tahun kita merayakan pasti kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus.
Kita lupa, saudara, pengorbanan Yesus luar biasa. Manakala dia haus, diberi cuka dicampur empedu. Kalau saudara pelajari Alkitab, Tuhan mencicipi tapi dia tidak mau minum. Ya, luar biasa penderitaan Tuhan kita, saudara-saudara. Saudara dan saya ada di gereja sini karena kebaikan Tuhan. Saudara bisa bayangkan berapa miliar manusia sekarang kalau kita ada di sini karena penebusan darah Yesus. Jadi tidak main-main. Darah Yesus itu bukan seperti darah manusia biasa, bukan seperti darah hewan. Dan saudara, saya ingat manakala Yesus disalib, di kayu salib ada dua kiri kanan. Penjahat kelas kakap yang disalibkan bersama dengan Yesus. Kalau di sebelah mengolok Yesus, kalau anak Allah turunlah. Tetapi yang di sebelah bilang, Tuhan ingatkan aku bila engkau lah kembali ke surga. Ya, saudara bisa baca itu. Kalau kita lihat di sini Yesus 100% disalibkan untuk dosa seluruh umat manusia. Yang sudah tidak ada, yang lagi hidup, yang akan terlahir, seluruh umat manusia, ya, tidak bilang cuma orang Kristen, seluruh umat manusia. Kalau kita melihat secara matematika, dua manusia kiri kanan, hanya satu yang bertobat, satu yang sadar. Itu menggambarkan, ya kalau 100%, 50% mungkin yang bisa selamat. Seperti 10 anak darah, 5 anak darah bodoh, dan 5 anak darah yang pintar. Karena kebodohan tidak bisa masuk. Karena kepintaran punya akal budi dari Tuhan. Dia bisa masuk bersama-sama dengan Tuhan. Secara matematika kita melihat 50%kah manusia dapat selamat? Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, Matius 24, masa-masa sukar sulit, banyak orang tawar hati. Ya, banyak orang tawar hati. Bahkan di ayat 22 katakan, kalau tidak dipersingkat masanya, tidak ada satu manusia pun selamat. Ya, dipersingkat karena orang-orang pilihan termasuk kita. Jadi kita bisa melihat berapa banyak manusia yang bisa diselamatkan. Kita semua yang ada, kita harus yakin kita diselamatkan. Itulah sebabnya jangan berbuat hal-hal yang negatif. Karena darah Yesus menyucikan kita, dosa kita meskipun gelap bagaimanapun, tetapi disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Luar biasa pengorbanan Yesus buat kita, saudara-saudara. Kita akan baca di dalam Imamat 17 ayat 11 sampai 14. Imamat pasal 17. Imamat pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 14. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, termasuk kita, Israel rohani. Seorang pun di antaramu jangan makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tempat tengahmu. Kita orang asing, tidak boleh makan darah. Ayat yang ke-13. Setiap orang yang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, yang menangkap dalam perbolehan boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Ayat 14. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Kita juga termasuk makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk.
setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Sudah tegas firman Tuhan. Yang makan darah itu dilenyapkan. Makan darah binatang. Jadi kita bisa bayangkan, darah menjadi satu korban persembahan Yesus buat kita semua. Ya, saudara-saudara, saya ingat waktu saya masih di daerah, kalau tiap Natal sama Tahun Baru, seperti orang bikin, saudara-saudara kita bikin korban itu. Hampir setiap rumah potong babi, potong anjing. Mohon maaf saudara, boleh tanya sama Pak Dolphy. Ya, dipelihara itu hewan untuk dipotong setiap Natal Tahun Baru. Jadi ada asap naik ke atas sampai jadi kayak ada kabut. Setiap halaman ada api menyala untuk bakar makanan. Dan saya perhatikan, kalau di rumah tangga itu ada, di rumah tangga besar yang sudah ada keluarga mungkin 3-4, mereka potong babi besar terus dibagi-bagi. Berlomba-lomba minta darah. Karena manakala babi itu disembeli, ditusuk jantungnya pakai bambu, dipotong, darahnya ditampung, saudara. Bahkan ada lagi yang saya perhatikan dari orang Medan, maaf ya saudara. Saya punya teman waktu masih jadi kapal banyak orang Medan. Mereka ceritakan kalau mau makan tidak pakai darah, tidak enak. Tetapi di firman Tuhan mengingatkan jangan kita makan darah. Kita diingatkan darah Yesus pada saat itu. Kita harus paham, memahami apa arti kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Jangan kita gegabah menjalani kehidupan ini, saudara-saudara. Tuhan bilang kalau makan darah dilenyapkan. Tapi kalau mau, boleh tangkap ada binatang kaki 4, kaki 2. Boleh dimakan yang seizin firman Tuhan. Tetapi darahnya harus ditumpahkan di muka bumi. Ya. Nah, kita tidak akan jauh ke situ, kita akan lanjut saudara-saudara. Betapa pentingnya darah dalam kehidupan manusia. Ini firman Tuhan disampaikan kurang lebih 4.000 tahun yang lalu. Ya. Padahal di abad 16 kalau tidak salah, 1616 ada seorang dokter ahli anatomi yang namanya William Harvey. Dia menemukan, dia seorang ahli anatomi, dia menemukan tentang peredaran darah. Peredaran darah. Dunia medis memperdalam. Sehingga kita boleh dapat di dalam buku On the Circulation of the Blood. Kita bisa dapat itu buku saudara. Diberikan keterangan secara rinci. Tetapi itu belum sempurna. Yang sempurna 4.000 tahun yang lalu. Yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Dijabarkan kepada kita pada malam hari ini. Betapa pentingnya itu darah, saudara-saudara. Ya, disampaikan kepada Musa. Kita tahu Alkitab itu sumber segala ilmu pengetahuan. Manusia ketemu abad 16 tentang sirkulasi darah. Tetapi 4.000 tahun sebelumnya, jauh sebelumnya didapati oleh manusia. Tuhan sudah sampaikan, tidak ada satu ilmu pengetahuan yang didapat di alam semesta ini lolos dari Alkitab. Semua terangkat dari Alkitab. Jadi betapa baiknya, betapa pentingnya kalau kita setiap malam mempelajari atau setiap hari mempelajari firman Tuhan. Lebih-lebih dengan masa pandemi ini, saudara-saudara, kita harus pergunakan waktu sebaik mungkin untuk baca Alkitab. Saya ada satu kekecewaan kemarin waktu saya jalan-jalan sama anak-anak, tanggal 9 sampai 17. Waktu saya pulang, rumah tertutup. Saya katakan, ya mungkin jangkrik pun susah mau masuk. Tapi manakala saya masuk di kamar saya sama istri saya panggil anak-anak, lihat. Saya heran untuk Alkitab yang saya sayang-sayang, hancur seperti bubur. Dimakan tikus, saya pikir masuk dari mana ini tikus? Oh, dia masuk mungkin dari lubang AC. Tapi karena ditutup, dia mau balik lagi mungkin dia lupa. Tidak ada makanan, berhari-hari dia sikat itu Alkitab. Saya herannya, itu ada puluhan buku di situ. Dia makan itu Alkitab, dia bikin hancur seperti tepung, saudara, seperti beras. Saya katakan kepada anak-anak ini tikus ini ada roh-roh antikris. Alkitab itu Alkitab kesayangan saya dari
tahun 80. Karena pada waktu tahun 80 Alkitab yang saya bawa dari Manado, habis melayani di satu tempat, dijamret di kampung Melayu. Tetapi saya biarkan orang itu perlu Alkitab. 40 tahun kemudian, Alkitab yang saya sayang karena sudah sering saya buka, ada banyak Alkitab di rumah. Ada hadiah dari Bapak Gembala, semua anak-anak cucu punya Alkitab. Heran ini Alkitab kok dimakan sama tikus. Saya bilang anak-anak mungkin ini tikus ini ada roh-roh antikris. Saya bicara waktu itu di minggu kemarin bicara di Jakarta Pusat, mereka ketawa. Saya menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang roh-roh antikris mulai kelihatan. Dia mulai menjalar melalui binatang. Jangan ketawa, saya bilang. Ingat, Hawa tergoda oleh binatang, oleh ular. Karena ada roh jahat masuk ke dia. Jadi binatang apapun bisa dipergunakan oleh roh-roh antikris. Kita aminkan firman Tuhan. Saudara, saya kumpul itu Alkitab yang sisa, saya menangis, saya buang di tempat sampah, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Sekian banyak Alkitab, sekian banyak buku, ada berapa Alkitab. Saya heran tuh Alkitab itu yang dimakan. Tetapi tidak apa-apa, saudara-saudara. Saya masih punya Alkitab lain. Saya bilang pada waktu itu, boleh saja Alkitab dibakar, boleh saja Alkitab dimakan tikus. Yang penting isinya. Ini Alkitab ciptaan manusia. Ya, tetapi isinya ditulis oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, kurang lebih 40 orang menulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara-saudara, ya kita harus perhatikan hari-hari ini. Nah, di situ saya berpikir, wah, ini enggak main-main ini. Satu peringatan buat saya. Pada waktu saya tidur, saya melihat waktu Yesus naik di kayu salib. Jam 6 saya lompat dari tempat tidur. Saya lihat, oh kenapa ini terang benderang. Saya pikir sudah tengah malam. Saya matiin tuh lampu. Si Moren teriak, Pak ini kan baru jam 6. Saya sadar saya tidur hanya melihat satu sengsara yang dialami oleh Kristus. Saya ingat ada pujian mengatakan, dosaku, dosaku, dosaku ditutup darah, lukanya, lukanya telah tebus semua dosa. Lagu ini masih saya kelas 6 saya udah dengar. Jadi udah puluhan tahun. Di sini semua tahu tuh lagu. Mungkin udah lupa-lupa. Saya sendiri hanya nyanyi sebagiannya. Karena sudah banyak yang saya lupa, saudara-saudara. Tetapi kalau bilang dosa semua manusia, menurut Roma semua manusia sudah salah. Tidak ada yang benar. Tetapi melalui penyalipan Kristus, melalui darah Yesus menetes ke bumi, kita boleh bangga. Kita boleh bangga, kita boleh ada di tempat ini. Seperti saya katakan tadi, boleh-boleh saja 50%, tapi harus ada perjuangan. Kasih menjadi tawar karena kesusahan, kesulitan seperti masalah pandemi ini. Ya, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada satupun yang selamat. Yesus berbicara melalui Matius. Jadi saudara-saudara, bayangkan untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma Allah berikan kepada kita, itu mesti ada perjuangan. Ya, bukan gratis. Jangan saudara pikir saya sudah orang Pantekosta, saya sudah orang Kristen. Entar dulu. Saya ingat saudara-saudara, beberapa waktu lalu ada juga film. Film yang mengatakan The Passion of the Christ. Itu menggoncangkan dunia. Tetapi hanya sebulan orang lupa. Padahal yang membuat sutradara itu sampai berdoa berpuasa dengan tujuan untuk menggugah hati manusia, terlebih orang Kristen. Untuk menggugah hati manusia, terlebih orang Kristen. Kurang lebih 3 miliar orang Kristen. Ada yang menangis saudara-saudara. Menangis terseduh-seduh melihat penderitaan Yesus di kayu salib. Tetapi sebulan kemudian lupa, losing dia. Hilang dari ingatan manusia. Itulah manusia punya keterbatasan. Haleluya. Film ini diciptakan oleh orang Kristen. Memang benar-benar murid orang Kristen.
Semua negara di dunia memutar melihat, baik negara komunis, non-komunis, non-Kristen, melihat saudara-saudara. Ada banyak manusia ya, kurang lebih 8 miliar untuk waktu sekarang. Ya, ini menggugah hati orang Kristen. Juga orang-orang non-Kristen tergugah hati mereka. Orang-orang juga komunis tergugah hati mereka. Saya ingat abad 17, Voltaire mencetuskan negara Prancis menjadi negara yang mayoritas komunis. Harus dibasmi seluruh orang Kristen. Merambah Rusia, semua Eropa tergoncang karena membasmi orang Kristen. Padahal orang Kristen, seluruh manusia diselamatkan oleh darah Kristus. Apapun yang mereka buat, tetap ada Alkitab. Sampai 50 miliar mungkin sudah dicetak itu Alkitab. Bahkan Voltaire punya rumah. Abad selanjutnya menjadi lembaga Alkitab Perancis. Menyusul Inggris, menyusul Amerika, menyusul negara-negara mayoritas Kristen. Termasuk kita Indonesia yang minoritas. Punya lembaga Alkitab Indonesia. Anda percaya enggak? Itu semua gara-gara pengorbanan Yesus di kayu salib. Semua melihat untuk waktu sekarang. Ya, bukan cuma baca. Melalui gadget apa semua kita bisa lihat. Dikaruniakan kepintaran manusia. Supaya boleh melihat apa yang terjadi hari-hari ini. Apa yang terjadi hari-hari ini. Dosa meningkat, kenajisan bertambah-tambah. Tapi jangan kita anak-anak Tuhan terlibat dalam dosa dan kenajisan. Kita harus jaga benar-benar kehidupan kita. Bukan dengan kuat dan gagah seperti Efesus bilang. Seperti itu Efesus juga bilang. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Manusia boleh bilang kuat, tetapi ada keterbatasan. Saya bangga melihat Bapak Gembala. Masih sehat, masih bisa duduk bersama-sama 87 tahun. Ya. Hendaklah kita harus kuat dengan kekuatan kuasanya. Karena kita ingat pengorbanan Yesus buat kita yang hadir pada malam hari ini. Kita harus imani, kita harus yakini bahwa pengorbanan Yesus bukan main-main. Dia naik di kayu salib untuk saya dan saudara. Darah menetes ke bumi. Saudara, kalau kita lihat film masih ada bagusnya. Padahal di Alkitab mukanya rusak. Seluruh badannya penuh luka-luka dicambuk dengan ujung mungkin batu atau paku dari batu. Saudara, disiksa demikian rupa untuk saya dan saudara. Kita ingat itu saudara-saudara. Jangan sampai kita terfokus sebentar lagi akan Natal. Ya benar boleh. Kelahiran juru selamat kita rayakan boleh. Tetapi jangan menyimpang dari hal-hal yang tidak benar. Kita harus tulus merayakan Natal Kristus. Ingat panitia sudah dibentuk, sudah mulai puasa. Apa yang mau dijalani berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk. Bukan dengan kuat dan gagah kita, Sakaria bilang. Untuk menjalani kebenaran firman Tuhan. Tidak main-main saudara-saudara. Yang diincar oleh setan manusia-manusia. Seperti kita yang ada pada saat ini. Bukan orang-orang yang orang-orang luar, orang-orang kita yang mesti digugurkan. Itulah sebabnya kita mesti hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kita lanjut, saudara-saudara. Kematian dan kebangkitan Yesus sudah berabad-abad. Sudah berabad-abad. Sudah kurang lebih 2000 tahun lalu kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Tetapi masih tetap firman Tuhan eksis di tengah-tengah kita. Karena kita mau mempelajari. Coba kita tidak pelajari. Ya, mengalami pandemi ini pasti banyak orang yang mundur. Sudah keenakan di rumah, udah malas masuk gereja. Oh, saya di rumah aja. Kemarin saya mengunjungi seorang bapak. Itu satu malam, kemarin malam saya nggak bisa tidur. Kemarin dulu malam. Saya ngebayangin ini bapak ini. Kenapa ini keluarga ini hilang dari peredaran di gereja? Terus saya ambil inisiatif, saya datang ke beliau. Kemarin pagi. Pas saya datang, beliau lagi sakit. Saya bangunkan, anaknya bangunkan, berdoa. Saya bilang, Bro, kenapa? Sampai Bro tidak pernah kelihatan di gereja. Dia bilang, saya punya badan
kurang sehat. Saya bilang begini, kalau berbulan-bulan itu bukan tidak sehat, itu tidak sehat jasmani rohani itu. Saya bilang, dulu punya umur berapa? Saya baru 67. Oh, saya lebih tua kok. Saya bilang begitu. Ya, saya bukan ngenyain dia, tapi saya ingatkan dia. Dalam usia lanjut, kalau kita setia kepada Tuhan, masih bisa Tuhan pakai. Bukan cuma orang muda, bukan cuma remaja, tapi semua orang yang mau terlibat di dalam pelayanan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Ya. Saya berdoa, saya bilang anaknya, kenapa kamu tidak masuk? Ya, kasihan. Suami saya sudah pulang dari luar negeri tapi tidak bisa ke rumah. Saya bilang berdoa, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Pasti suamimu akan datang di rumahmu. Ibunya udah meninggal. Suami masih ada. Itu bapak itu masih ada. Tapi anak mantu takut pulang di rumah. Punya anak 3, 1 kerja di Kalimantan, 1 masih pendidikan SMA, 1 sudah kerja di Jakarta. Saya bilang, apapun yang kamu raih, kalau kamu lupa kepada Tuhan, Tuhan akan lupa kepada kamu. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya datang di sini. Dia bilang, baik Bro, saya hari Minggu akan masuk gereja. Saya bilang, puji Tuhan, begini, kalau merasa usia sudah terlanjut, tidak bisa masuk gereja, ikut live streaming. Kan di rumahmu saya lihat ada laptop, anak-anak pintar, ada yang sudah selesai kuliah, pasti bisa. Saya bilang, oh iya, jangan sibuk dengan makanan. Ya, saya katakan waktu saya bicara di Jakarta Pusat, saudara, memang saya juga kadang-kala suka terlambat, tapi sayang kalau kita terlambat datang di gereja. Ya, saya bilang lebih-lebih ibu-ibu masih sibuk pakai garis kening kiri kanan, pakai lipstik, pakai bedak tebal-tebal, sampai sudah lupa jam, akhirnya bilang, wah saya udah terlambat, malu terlambat. Saudara, kesalahan sendiri. Kalau 6:30 ibadah, jam 4 sudah bangun. Saya katakan sama anak-anak, jangan sampai terlambat di dalam melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah berutang kepada kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan mati di kayu salib untuk saya dengan saudara. Sungguh-sungguh bukan main-main, saudara-saudara. Kita lanjut. Bagaimana kita mengenali darah Yesus? Ya, kita harus perhatikan. Darah Yesus itu harus diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya harus menjadi ingatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Manakala kita kekurangan, manakala kita ada luka, manakala kita sakit. Darah Yesus. Saya ingat kesaksian beberapa tahun, sekitar tahun 80. Waktu Nela ditabrak sama mobil, dia mental 13 meter, ditabrak oleh berangwir. Ya, 13 meter digambar oleh polisi. Itu Belambir baru. Saya di kapal dapat telepon, karena waktu itu di kapal ada telepon karena bendera Amerika pakai satelit. Saya ditelepon dari mertua saya. Pulang dulu kamu, anak kamu celaka. Waduh, saya langsung minta pulang, tapi pulang secepatnya pakai helikopter cepat, sampai setengah jam udah sampai. Kebetulan di Selat Bangka pada waktu itu. Saudara, waktu saya masuk di rumah sakit, dituntun sama 2 ipar saya, perempuan. Ya, saya dipegang tangan kiri kanan. Waktu saya masuk, saya lihat Nela punya muka itu umur 6-7 tahun kok tidak salah. Wah, saya terus hilang keseimbangan, saudara. Padahal setiap hari saya berdoa, saya bilang, inikah Tuhan yang saya dapat? Itu hidung sudah kayak pisang ambon yang paling gede. Itu bibir udah melebar, muka sudah warna sudah lillah semua. Di hati saya, apakah masih bisa sembuh ini anak ini? Saya emosi. Ya maklum saudara, waktu itu masih muda. Saya tanya di SPAD. Saya tanya, siapa yang tabrak? Mereka kasih tahu, itu Bapak. Langsung saya tarik, karena saya mau pukul dia, saudara. Badan masih sekitar 85 waktu itu, 90. Saya pikir saya pukul 1 kali dia, kelengar dia pasti. Pas saya mau pukul dia teriak, darah Yesus. Saya kaget, saudara. Saya seperti didorong ke belakang. Ini kesaksian benar, saudara-saudara.
Padahal saya emosi sudah mata gelap. Saya udah marah benar-benar. Karena apa? Kalau saya punya anak-anak 3 perempuan. Kalau saya pergi kerja, kadang-kadang berminggu-minggu, berbulan-bulan pulang. Setiap minggu saya kirim surat. Perhatikan tuh anak-anak, saya bilang sama istri saya. Mereka perempuan semua. Lebih-lebih Nela, karena saya tahu dia memang rada bandel. Kalau saya pulang saya perhatikan. Saya lihat dari kaki sampai di kepala. Kenapa saya harus lihat kaki? Saya tidak mau ada kalat kakinya. Maaf saudara ya. Maaf. Karena pria kalau menaksir wanita itu pertama dari kaki. Baru dari body, baru muka. Ya. Itu ajaran-ajaran orang tua. Nah, itu yang saya terapkan. Saya tidak mau anak saya pun digigit nyamuk. Kayaknya marah saya, kesel saya. Istri saya tegur habis-habisan. Jadi kalau saya udah mau bilang pulang, dia udah tahu anak-anak harus dijaga. Nah saudara bisa bayangkan tuh muka udah babak belur. Tapi waktu saya mau pukul itu orang itu, dia teriak darah Yesus. Itu darah Yesus itu luar biasa. Ini pengalaman saya saudara-saudara. Saya tanya, Brur, kenapa Brur berteriak darah Yesus? Kita tidak boleh menyebut darah Yesus dengan sia-sia. Harus ada kuasa dan urapan. Manakala kita menyebut darah Yesus, orang banyak lata. Apa yang jadi? Bukan sakit berkurang tapi bertambah-tambah. Karena tidak punya kuasa, tidak punya urapan. Tapi saya sadar waktu dia bilang darah Yesus, saya seperti didorong. Padahal saya sudah ayun tangan mau pukul. Dokter tentara di situ ada berapa orang. Mereka melongo. Tapi waktu dia bilang saya jemaat di Ketapang, saya peluk dia, saya menangis. Saudara. Ya, saya menangis. Jemaat di Ketapang, jemaat Omandei. Marganya Palit, orang Manado lagi. Aduh, saya pikir saya tidak melihat suku lagi karena anak saya rusak mukanya. Saya berdoa Tuhan. Saya ajak berdoa. Saya menangis di apa-apa anak saya terbaling. Ada dokter, saya tidak malu-malu di dalam nama Yesus. Saudara lihat mukanya apa rusak mukanya sekarang. Tidak, darah Yesus itu luar biasa. Ini pengalaman saya. Tahun 78 juga. Jam 9 pagi saya udah mau berangkat. Mau kerja, istri saya pulang ke mertua. Di Hutan Panjang saya tinggal. Di ruangan 2 kali 3, saya ditikam. Waktu saya ditikam kena langsung di dada. Terus 11 lubang saya tikam. Saya muter sana sini. Sampai itu darah muncrat. Semua dinding penuh dengan darah merah. Nah saya yang ditikam, yang kesakitan, yang nikam ini pusing lihat darah. Dia lari. Ya, dia lari. Dia seorang marinir. Karena dia pernah menjual senjata. Dia dipecat, disersi dia. Dan dia tikam saya enak saja saudara-saudara. Nah manakala terlalu banyak darah, saya jatuh. Untung ada orang datang bawa saya ke rumah sakit di Yarsi. Sudah beberapa kali saya saksikan. Di Yarsi saya ditaruh begitu aja karena saya cuma pakai celana pendek. Tidak pakai kemeja. Karena saya lagi siap-siap mau berangkat. Berangkat waktu itu dari Kemayoran. Sampai di Yarsi saya dibiarin aja. Tapi orang yang bawa saya, dia kenal mertua saya, dia telepon, Pak anaknya sakit. Saya punya badan memang sudah. Ya, kalau menurut medis 5 menit terlambat habis darah saya. Mertua saya datang dalam baju pangkat waktu itu udah kolonel pakai baju putih. Kalau anak saya mati, saya tembak dokter jaga. Nah, dulu memang militer masih ditakutin. Saudara buru-buru saya masuk di ruangan operasi. Waktu saya ditransfusi karena banyak darah, di situ ada banyak stok darah. Kalau sekarang susah mau cari. Saya merasa ada kesegaran. Jadi darah itu sangat berarti bagi kehidupan manusia. Darah Yesus. Kalau saudara tidak ada darah, saudara tidak ada kehidupan. Itulah sebabnya diingatkan, jangan makan itu darah. Itu darah, itu jiwa. Kita ingat, berani menjelaskan kalau tidak salah. Habel sudah mati, tapi darahnya tetap menjerit. Itu di Ibrani. Pertumpahan darah pertama. Di Taman Eden, Tuhan menyembelih binatang untuk kasih membungkus tubuh Adam dan Hawa. Ya. Terus pertumpahan darah pertama luar Eden, itu Habel dibunuh. Karena sesudah mereka berdosa malah dikeluarkan.
Habel dibunuh oleh Kain, dipukul, pasti ada pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Dia udah mati tetapi itu darah tetap menjerit. Tuhan ingatkan. Kalau saudara pelajari Alkitab, jadi jangan main-main dengan darah, saudara-saudara. Ya, darah itu sangat berarti bagi kehidupan manusia. Darah Yesus, darah yang kudus, yang tidak punya cacat celah. Kita sering menyanyi, terlalu mahal darahmu Yesus, tertumpah buat saya dan saudara. Itu hampir setiap perjamuan dinyanyikan, mengingatkan. Ya saudara-saudara, jadi pelajari itu Alkitab baik-baik. Ya, jangan cuma asal baca. Seperti Yesus mati di kayu salib untuk semua manusia, 100% manusia. Kiri kanan 50%. Tetapi cuma satu yang bertobat berarti cuma 50%. 50% masih banyak masalah-masalah yang dihadapi. Kalau tidak dipersingkat masanya, tidak ada yang selamat. Dipersingkat waktu, untuk waktu sekarang mungkin. Mau tahun berapa Tuhan datang, umpama 2025. Oh kalau tidak dipersingkat 2024 aja. Umpama ini bukan benar-benaran. Ya. Kalau tidak ada manusia yang selamat, itu dipersingkat karena saya dan saudara. Darah itu menyediakan keselamatan bagi kita. Darah itu punya kuasa, saudara-saudara. Kuasa menebus dosa seluruh umat manusia, saudara-saudara. Ada 3 ruang kalau kita berbicara tentang darah. Ruang pertama, ruang sejarah, saudara-saudara. Pertama, ruang sejarah. Ini sudah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Manakala Yesus hidup di muka bumi ini. Itu sudah gambaran sejarah. Dia lahir di muka bumi ini untuk saudara dan saya. Itu ruang sejarah. Yang sejarah tidak boleh dilupakan. Setiap negara punya sejarah. Apalagi Yesus. Banyak yang tidak mengerti. Bahkan orang-orang Kristen cuma cukup tahu Yesus mati di kayu salib. Tidak tahu apa artinya darah itu di dalam kehidupan mereka. Yang penting saya udah ikut perjamuan. Saya sudah bisa kebal. Kalau di orang-orang Protestan, kalau perjamuan itu besar. Gelas besar. Tidak boleh cemong-cemong kata. Saya suka ikut opa saya kalau perjamuan. Oh mereka bebenah diri. Padahal opa saya mohon maaf tidak tahu baca. Tetapi kalau bilang perjamuan nomor 1. Mereka merasa minum darah Yesus. Benar, bukan, memang anggur. Buatan manusia, tetapi itu bukan hanya melambangkan, tapi merupakan darah Kristus yang kita nikmati setiap bulan. Nah darah itu mencucikan dosa. Apalagi kalau cuma sakit penyakit jasmani. Malah kalau kita minum, dia tersebar dari ujung rambut sampai di ujung kaki. Itulah sebabnya kalau mau tes DNA manusia, kalau tidak kuku, rambut yang perlu. Bukan darah diambil. Itulah sebabnya darah Kristus sangat berharga bagi kita umat-umat pilihan Tuhan. Ya, kita ingat selalu. Saya katakan tadi, itu sejarah, ruang sejarah. Yang sudah pergi, yang lagi hidup, yang akan datang. Berarti itu, darah itu kekal. Keselamatan melalui darah itu kekal. Tidak putus pada waktu Yesus disalib aja. Tidak, saudara. Itu berjalan dari kekal sampai kekal. Seperti saya katakan tadi, itu ruang sejarah. Ini yang kedua, ruang kekal. Saya katakan itu berjalan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun-tahun ke abad, dari abad ke abad, 2000 tahun lalu. Sampai sekarang. Masih tetap firman Tuhan tidak pernah berubah. Segala sesuatu boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah akan berubah. Pengorbanan Yesus tidak pernah akan berubah. Tidak bisa direkayasa, saudara-saudara. Kita baca dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani pasal 13 ayat 8.
Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu sama dari kekal sampai kekal. Itulah kita tidak salah pilihan kita mengabdi kepada majikan kita, Yesus Kristus. Tidak salah saudara-saudara. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Kita berdoa supaya firman Tuhan tertanam. Kita selalu ingat darah Yesus di Kalvari menetes ke bumi untuk saya dan saudara. Roma 5 ayat 9. Kita baca. Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Akan ada murka Allah, saudara-saudara. Ya, manakala murka Allah terjadi, apa manusia bisa tahan? Tidak bisa. Peperangan bisa ditahan. Segala sesuatu yang terjadi bisa ditahan. Tetapi murka Allah, kemarahan Tuhan tidak bisa ditahan. Ya, manusia bisa tahan? No, saudara-saudara. Allah yang pencipta langit dan bumi, dia memikirkan keselamatan kita. Efesus 2 ayat 13. Efesus pasal 2 ayat 13. Efesus pasal 2 ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita jauh terbuang, ya. Kita bukan orang Israel, kita Israel rohani. Melalui darah Kristus kita boleh diselamatkan. Ya, kenapa Tuhan pilih bangsa Israel? Tetapi mereka menolaknya. Kita beruntung. Kita Israel rohani. Luar biasa kan? Pengorbanan Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau tadi kekal, ini tetap. Yang ketiga, berlanjut. Berarti kekal juga. Darah Yesus itu berlanjut. Itu berlanjut bagi semua yang percaya. Kalau enggak percaya, stop. Ini kita yakinin, saudara. Jadi manfaatkan itu darah Yesus. Kuasai itu darah Yesus. Seperti kesaksian saya tadi. Manakala dia sebut darah Yesus, wah saya gak didorong, saudara, oleh satu kekuatan. Berarti saya yakin orang ini ada urapan. Kalau cuma orang lata bicara darah Yesus, wah sorry. Tidak ada gunanya. Jangan lata di mana-mana darah Yesus. Saya pernah lihat ada orang nggak tahu dari mana, dari didikan dari Pariaji masuk ke orang sakit, darah Tuhan. Saya bilang, kamu dari mana datang tahu-tahu darah Tuhan? Kamu berdoa dulu baru darah Tuhan. Dia malu orang muda. Saya bilang, Om saya belum paham. Oh, pahami itu Alkitab, saya bilang. Pahami itu darah Kristus. Saya tegur dia, saudara-saudara. Darah itu harus kita ingat selalu, diterapkan di tengah keluarga. Kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Dan oleh darah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah itu ia mengatakan perdamaian. Ia
mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Baik yang di surga, yang sudah bisa masuk surga, yang percaya kepada Tuhan, diperdamaikan dengan Allah dengan darah Kristus. Tuhan Allah tidak main-mainkan, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Kalau kita punya anak tunggal, kita sayang-sayang, saudara-saudara. Tapi Allah tidak mementingkan diri sendiri. Karena Allah seperti kita, wujud kita. Ya, kita diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Jadi seperti diri kita juga, Tuhan tidak hanya menyayangi diri sendiri. Sama dengan kita. Jangan kita cuma menyayangi diri sendiri. Kita harus terapkan apa rencana Tuhan melalui darah Kristus. Ya. Manakala Roh Kudus turun di dalam Kisah Rasul Paulus 1 ayat 8, kamu memperoleh kuasa. Ya. Kuasa darah Yesus. Darah Yesus di atas segala-galanya. Ayat-ayat terakhir. Wahyu 12 ayat 11. Ayat terakhir ya. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka telah mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita dapat mengalahkan segala sesuatu dengan darah Yesus. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi tidak boleh latah. Jangan cuma asal bicara. Harus berdoa dulu. Harus ada urapan Roh Kudus, baru ada kuasa, baru darah Yesus berfungsi. Itu urutannya, saudara. Jangan lata langsung darah Yesus berkuasa. Oh, maaf. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini benar-benar kita renungkan setiap hari. Saya ingat ada satu pujian lagi berkata, terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Torat sungguh. Torat digenapkan oleh kasih anugerah Yesus dan Tuhan Allah. Kita angkat ulangi pujian dan saya serahkan kepada Bapak Hizkia. Terpaku di salib, Tuhan sudah angkat dosaku dan darahnya bawa kelepasan dosa, digenapinya Torat sungguh. Mungkin ini lagu sudah terlalu lama karena saya masih SD, saya ingat nih lagu. Udah lupa-lupa, kita angkat aja pujian sungguh tidak lama lagi Tuhan datanglah. Saya serahkan kepada Bapak Hizkia. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus tidak lama lagi. Mari kita berdiri. Tuhan Yesus datanglah, biar kita
kita tahan saja berjaga dan berdoa. Biar kita tahan saja berdoa dan jagalah. Berdoa dan jagalah. Haleluya. Kesenangan yang besarlah, kemuliaannya heran, kemuliaannya heran. Sebab itulah saudara, tahan dan setialah. Sebab itulah saudara, tahan dan setialah. Haleluya. 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 Darah Yesus yang telah menyucikan segala pelanggaran, kesalahan, dosa kita. Darah Yesus yang telah memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Sehingga kita boleh menikmati hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan, disertai Tuhan, dibela Tuhan. Oh, dunia memang menakutkan dan penuh dengan dosa dan kejahatan, tetapi kita dalam genggaman Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Bapa, terima kasih. Darah-Mu mengalir dalam kehidupan kami, Tuhan, terpecik. Engkau memberi kami hati nurani yang benar, hati nurani yang bersih, hati nurani yang suci, Tuhan, yang membawa kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan, yang memberi kami kerinduan bersekutu dengan Engkau, yang memberikan kepada kami sukacita di hadirat Tuhan. Karena tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi kutuk menimpa kami, tetapi kami telah dibebaskan Tuhan oleh darah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk darah-Mu. Oh haleluya, biar mata hati kami Tuhan bisa mengerti akan betapa mulia dan berkuasanya darah-Mu. Haleluya, sementara kami menyembah-Mu, sementara kami ada di hadirat-Mu ya Allah. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Nanti Ibu Olvi maju ke depan untuk berdoa bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja berdoa dan jagalah. Biar kita tahan saja. Amin. Berdoa dan jagalah, kesenangan yang besarlah. Amin, amin, haleluya. Kesenangan yang besarlah, kemuliaannya heran, kemuliaannya heran.
sebab itulah saudara, tahan dan setialah. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Keyakinan, sukacita akan pengampunan dan penyucian dari Tuhan membawa kekuatan kepada kami, Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan sampai saat ini adalah bukti bahwa kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang menyertai kehidupan kami, membuat kami Tuhan umat-umat-Mu masih boleh ada, kami masih boleh menjalani hidup kami dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tolong kepada kami, biarlah kami mau selalu Tuhan sepanjang hidup kami mau mengerti Tuhan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang adalah Tuhan bagi kami semua. Engkau mau turun ke dalam dunia ini Tuhan, menjadi manusia, mau rela menderita Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami semua. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, tetapi biarlah Tuhan, selama Engkau izinkan kami hidup Tuhan di muka bumi ini, biar Engkau tolong kepada kami semua, biarlah Engkau nyatakan kasih-Mu, biarlah kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan boleh menjadi terang. Dimanapun kami berada, kami boleh menyaksikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Darah-Mu Tuhan yang sudah menyucikan kami semua, darah-Mu Yesus yang sudah memberikan kami kemenangan, darah Yesus yang tercurah sudah memberikan kami kepastian. Kami mempunyai pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa, Engkau ajaib bagi kami semua umat-umat-Mu. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar Tuhan, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kami punya Tuhan, kami punya darah Yesus yang akan menjamin kehidupan kami, sehingga langkah kami tidak akan menjadi berat Tuhan, karena kami punya darah Tuhan yang akan menjaga, melindungi kami, memagari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami umat-umat-Mu bersyukur karena kami memiliki darah Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Biarlah Engkau tolong hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai semakin heran Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan di dalam segala hal apa yang Dia kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang ada malam hari ini, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, pengharapan yang dari Tuhan menjadi bagian bagi kami semua. Sehingga kami boleh pulang membawa kemenangan-kemenangan dan pengharapan yang Tuhan selalu sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya rahmat, anugerah, pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita. Kasih Yesus yang kudus, yang suci dan mulia dan menyelamatkan senantiasa boleh bersama-sama dengan kita. Dan persekutuan Roh Kudus yang membawa kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, memberi kita kekuatan yang baru. Senantiasa kita ada di dalam hadirat Tuhan, saat ini sampai selama-lamanya kita milik Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.